Kekuatan membunuh dari bunga mawar. Bab 115. Wajah Rehan tak ada ekspresi, hanya saja menatap dingin ke arah Pera. Pera khawatir dan berkata, "Tuan Presdir, tidak seperti yang kau bayangkan." Wajahnya penuh kepanikan, tidak percaya kalau karena hal sepele ini, Rehan bisa-bisa memecatnya. Kalau saja tidak melewati malam itu, Papa Pera kebetulan juga adalah direktur perusahaan. Tidak mungkin membantunya. Wanita ini pasti kembali lagi. Melihat wajah Pera yang cemberut, Rehan mengerutkan keningnya dan berkata dengan suara besar, "Cepat, bereskan barangmu dan pergi dari sini." Air mata Pera tiba-tiba menetes. "Tuan Presdir, aku salah. Aku tidak berani berbuat seperti ini lagi." Dia sekejap berlutut di bawah kaki Rehan. "Keluar, minggir!" Rehan sangat benci wanita yang selalu bikin onar. Nada suaranya sudah paling dingin. Pera tahu tidak mungkin ada lagi kesempatan untuknya di sana. Air matanya berputar. Matanya seperti mengeluarkan cahaya melihat Rehan dan mengepalkan tangannya yang gemetar. "Bagimu, Yuki sangat begitu pentingkah?" "Keluar!" Suara dingin itu menjawabnya. Tatapan penuh emosi dari Pera menyapu wajah Yuki, membuatnya gemetar ketakutan. Tetapi hanya luka kecil. Jika Pera sengaja melakukannya, hukuman ini terlalu berat untuknya. Rehan melakukan ini semua agar melampiaskan kemarahannya ke Pera, tetapi dia tak ingin pembalasan seperti ini. Yuki mengarahkan kepalanya ke atas, melihat Rehan sebentar. Matanya terlihat rumit. 3 hari kemudian, Yuki sedang duduk di tempatnya mengurus file kantor. Setengah file saja tidak selesai-selesai. Lalu Nindi memanggilnya. "Yuki, kamu sedang dimabuk asmara ya?" Yuki menengoknya. "Apa?" Wajah Nindi dipenuhi dengan senyum, berjalan ke depan Yuki dan gaya yang misterius. "Yuki, kasih tahu, sebenarnya kamu mengincar orang kaya yang mana?" "Apa sih Nindi?" Hati Yuki berpikir, apa hubungannya dengan Rehan sudah diketahui oleh Nindi? Tidak mungkinlah, dia selalu hati-hati. Tidak mungkin diketahui oleh Nindi. Nindi membawa seikat bunga mawar di belakang punggungnya. Dia berkata, "Barusan ada pelayan toko bunga yang datang. Di kartunya sih tertulis namamu." "Siapa yang mengirimkan ini?" Yuki merasa aneh. Dia berdiri mengambil bunga itu. Aroma bunganya sangat semerbak. Di kartu pink itu tertulis satu kalimat. "Yuki, sangat terkejutkah kamu?" Tulisan berwarna perak itu terlihat ditulis dengan sangat bertenaga. Pasti itu tulisan Rehan. "Terkejut? Kepalamu, Rehan. Kau yang kekanak-kanakan. Yuki bukanlah seorang anak perempuan lagi. Bunga mawar bisakah membuatnya terkejut?" Wow. Para pekerja kantor wanita lainnya sedang menjerit dengan suara keras. Telinga Yuki kesakitan mendengarnya. Mengerutkan kening dan melihat ke pintu. Tatapan tercengang. Ada orang berseragam dari toko bunga yang memindahkan ke sana. Bunga berbentuk hati yang terbuat dari mawar. Mawar ini benar-benar besar. Kemungkinan ada 2 meter tingginya. Lebarnya membuat isi ruangan kantor seakan menjadi banyak barang. Wow, sken romantis di televisi benar-benar ada dan nyata ya. Mawar sebesar ini mau bayar berapa duit tuh? Nindi berdiri di sebelah Yuki, wajahnya pucat dipenuhi dengan rasa iri.
Yuki tak bisa berkata-kata. Nona, totalnya semuanya ada 9.999 batang mawar. Silahkan tanda tangan di sini. Pekerja toko bunga itu memberikan kertas agar Yuki menandatanganinya. Mohon maaf, saya tolak menandatangani ini. Yuki juga mengembalikan bunga mawar yang ada di tangannya. Silahkan bawa kembali mawar-mawar ini. Sebenarnya Rehan maunya apa sih? Bukannya dia ada urusan keluar kota? Mengapa masih ada waktu untuk mengirim bunga mawar? Nona, tolong ditanda tangani. Pihak terkait sudah membayar ini semua. Kata pekerja toko bunga yang berpikir kalau Yuki tak ingin membayar semua ini. Saya tidak peduli, bawa semua. Yuki dengan wajah dingin menjawabnya. Rehan menganggapnya apa? Sengaja membuatnya tidak bisa bertahan di kantor. Kali ini cukuplah sudah. Lain kali pasti jadi bahan obrolan orang-orang kantor. Yuki tak ingin seperti ini. Dia hanya ingin bekerja dengan tenang. Hidup yang biasa-biasa saja. Rehan sebenarnya mengerti atau tidak ya? Yuki, kau bodoh ya. Mawar sebanyak ini diletakkan di kantor juga enak dilihat loh. Nindi antusias tak berhenti berkata, dan Nindi mengambil pulpen lalu menandatanganinya. Saya mewakilinya. Kalian pergi sana, buruan. Para karyawan buru-buru kembali ke tempat mereka. Mereka takut menyesal nantinya. Nindi, Yuki memarahinya. Nindi adalah sahabat baiknya. Dia mengerti bagaimana nada bicara Yuki jika mau atau tidak mau suatu barang. Tak disangka, ia masih berani menerima bunganya. Ayah, jangan marahlah. Kalau kamu gak suka, taruh di tempatku sini juga gak apa-apa kok. Nindi berkata kepada Yuki. Tetapi kalau berbicara seperti ini, tubuh seperti tak bergerak rasanya. Melirik Yuki dengan penuh tanya. Ayo kasih tahu aku, siapa yang ngasih ini? Dan kenapa kamu tidak mau menerimanya? Kenapa tidak menerimanya? Yuki tersenyum terpaksa. Andai Nindi tahu siapa yang mengirim ini, pasti tidak mungkin akan bertanya seperti ini. Yuki masuk ke grup Realtek dan baru tahu Rehan dalam mata para karyawan adalah malaikat dan iblis yang bergabung menjadi satu. Kalau bilang dia malaikat, mungkin karena wajahnya yang tampan. Kalau bilang dia iblis, karena cara kerjanya yang egois dan dingin. Mungkin tidak ada orang yang kuat dengan kebiasaan anehnya itu. Sekretarisnya saja selalu ganti satu persatu. Hanya Nindi yang paling lama. Yuki, siapa yang mengirim ini? Cepat kasih tahu aku. Aku janji nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Nindi masih berusaha untuk mendapat jawaban dari Yuki. Seorang laki-laki yang tua, pendek, botak, pemabuk, pakai parfum pun tak bisa mengalahi aroma busuknya. Yuki menjawabnya. Lalu dia membalikan kepalanya dan tersenyum kepada Nindi. Kamu sepertinya ingin sekali bunga mawar. Aku kasih nomor handphonemu ke dia, bagaimana? Aku masih ada urusan. Bye-bye. Nindi pun kabur. Yuki pun tertawa karena dia berhasil menggoda Nindi. Yuki duduk di sebelah meja dan berpikir. Bawa handphone ke ruang istirahat dan menelpon Rehan. Hatinya tak tenang cukup lama. Dari handphonenya keluar suara wanita yang asing. Halo, ini siapa? Yuki tiba-tiba bengong dan perasaan itu sangat aneh. Seperti sebaskom air dingin disiram dari kepala hingga kakinya. Kedinginan.
Itulah yang membuatnya tak bisa berbicara apa-apa. Rehan baru keluar kota beberapa hari yang lalu. Secepat itukah sudah ada wanita lain? Masih bergaya mengirimi Yuki bunga mawar, membuatnya menjadi bahan obrolan di kantor. Yuki kini mengerti. Pria seperti Rehan melihat hubungan pria wanita sangat bodoh amat. Wanita yang pernah bersamanya terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Dia Yuki, tetapi ia hanya permainan Rehan kala bosan. Konyol, dia masih sangat serius. Yuki melihat handphone dan tidak menjawab apa-apa. Sedang bersiap untuk mematikan panggilan. Wanita di handphone itu kembali mengatakan sesuatu. Suara itu sangat ada gayanya. Ini Yuki ya? Tuan Presdir sedang rapat. Tidak bisa mengangkat telepon. Apa mau saya tolong untuk memberitahunya untuk menelpon balik? Wanita ini mengetahui keberadaannya. Masih berbaik hati ingin membantunya untuk memberitahu Rehan. Kamu siapa? Tanya Yuki. Saya adalah sekretaris Presdir Rehan di Shanghai, kata wanita di telepon dengan sedikit tertawa, dan dia menjelaskan dengan sopan. Handphone Tuan Presdir sudah habis baterai, barusan menyuruhku untuk dicas. Mohon Nona Yuki jangan salah paham. Sungguh penjelasan yang masuk akal. Ngomongnya juga sangat lancar. Mungkin sebelumnya dia sudah menjelaskan ke orang lain berkali-kali. Apakah ini wanita yang harus ditangani? Tiba-tiba dia teringat candaan Nindi. Jadi sekretaris Rehan, dia punya banyak cara untuk memiliki wanita. Yuki terdiam. Yuki, Nindi membawa cangkir berlari ke ruang istirahat. Buruan, kamu jadinya ikut atau enggak? Malam ini aku dan kantor akan ada meeting yang besar. Kau harus pergi ya. Selesai dari situ, ia pergi berlari seperti angin bertiup, memberitahu karyawan yang lain. Nindi pernah berkata, mimpi terbesarnya adalah sebelum 25 tahun sudah dinikahi orang, jadi berbagai rapat besar dia tak pernah ketinggalan. Yang ia selalu katakan adalah, salah membunuh tidak masalah, tapi tidak akan kelewatan. Yuki terdiam dan bertanya ke orang yang di handphone. Tuan Presdir sedang rapat ya? Nanti aku akan segera menelponnya kembali. Gedung kantor grup Realtek di Shanghai terletak di tepi sungai Huangpu. Kantor Presdir di lantai paling atas. Jika tirai jendela dibuka, bisa melihat indahnya pemandangan kota. Usai membaca file di tangan, ternyata sudah jam 6 sore. Rehan membuka lacinya. Dalam laci itu ada berlian dengan karakter kartun. Rambut hitam, wajah putih, dagu kecil. Sepasang mata yang berarti dibuat dari 2 mata kristal. Cahaya yang bersinar. Ini adalah Yuki versi kartun boneka yang dirancang khusus Swarovski oleh Rehan. Boneka itu berdiri di atas meja, tak selaras dengan dinginnya ruang kantor itu. Di Chicago kali pertama melihat kartun yang serupa, Rehan pun berpikir, anak perempuan semua suka permainan berkilauan seperti ini. Yuki pasti juga menyukainya. Betul, lain kali buat juga untuk diri sendiri, supaya Yuki bisa membawanya kemana saja. Bibir seksi Rehan tak tahan membentuk busur senyuman. Tiba-tiba, pintu kantor diketuk 2 kali. Silahkan masuk. Rehan dengan acuh tak acuh menjawabnya. Wanita sekitar umur 30 tahun berjalan masuk. Dia adalah sekretaris Lestari, sekretaris bagian kantor Shanghai. Tuan Presdir, ini kopinya.
Sekretaris Lestari meletakkan kopi itu di meja Rehan dan sekalian laporan. Malam ini jam 9, Tuan Presdir dan beberapa manajer Departemen Real Estate ada dinner sambil rapat. Saya sudah memesan Hotel Junyang yang ada di Ring Barat. Oke, jawab Rehan sambil meminum kopinya. Masih ada. Nona Zina, Nona Aini, Nona Yuki, Nona Megawati. Jika Tuan Presdir ada kosong waktu, bisa menelpon balik mereka. Sekretaris itu membetulkan kacamatanya saat laporan itu selesai. Rehan adalah Presdir Grup Realtek bagian Asia Pasifik. Usia muda, sangat tampan, tidak pernah kekurangan wanita di sisinya. Sekretaris Lestari terkadang merasa dirinya bukan seorang sekretaris, tetapi dia adalah pengasuh dan penatuannya. Masih harus mewakilinya mengurus hubungan pria dan wanita. Rehan meminum kopinya. Nona Yuki? Iya, Sekretaris Yuki. Sekretaris Lestari menatap aneh Rehan. Dari 4 wanita yang menelpon, hanya bertanya tentang Sekretaris Yuki. Sepertinya Tuan Presdir sangat mencintai Nona Yuki. Yuki. Kening Rehan sangat rileks. Yuki bisa inisiatif menelponnya. Sepertinya mawar-mawar itu ada gunanya. Jadi, mawar bagi wanita adalah kekuatannya. Yuki juga tertarik. Dulu memberinya yang warna biru, dia biasa saja. Pasti itu karena suatu alasan.